Bersorak-sorai tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Hey, mari semua tepuk tangan. Hey, iya dong. Ku tak bisa menahanmu, kematian tak kau kalahkan. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus bangkit. Engkau Yesus Tuhan yang dahsyat. Lagi ya, katakan. Ku tak bisa menahanmu, kematian tak kau kalahkan. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Engkau Yesus Tuhan yang dahsyat. Sukacita ini hari kemenangan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Suka bersorak, nyanyikan pujian, merayakan kebangkitanmu Tuhan. Maut telah dikalahkan, maut telah dikalahkan. Kuasa iblis telah dihancurkan. Katakan Yesus hidup, come on. Yesus hidup, Yesus bangkit. Engkau Yesus Tuhan yang bersukacita keras. Ini hari kemenangan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Surga bersorak, nyanyikan pujian, merayakan kebangkitan. Lagi katakan, ini hari kemenangan. Ini hari kemenangan, kemenangan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Amin. Surga bersorak, nyanyikan pujian, merayakan kebangkitanmu Tuhan. Selamat datang bagi Yesus Tuhan. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Semua tepuk tangan dulu. Sebab Yesus hidup ku tak gentar, karena ku tahu kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Lagi katakan sebab Yesus hidup, come on. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup ku tak gentar, karena ku tahu kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Lagi bersukacita, come on. Ini hari kemenangan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Come on, say. Surga bersorak, nyanyikan pujian, merayakan kebangkitanmu. Lagi katakan ini hari kemenangan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Surga bersorak, nyanyikan pujian, merayakan kebangkitanmu. Semua Tuhan sendiri katakan, ini hari kemenangan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Katakan surga bersorak, surga bersorak, nyanyikan pujian, merayakan kebangkitanmu. Sekali lagi coba Tuhan bisa ya. Ini hari kemenangan. Yesus hidup. Surga bersorak, nyanyikan pujian. Siap! Kebangkitan
menebus hidupku, menghapus dosaku. Kau membayar lunas hargaku, tak kau biarkan surga tanpaku. Kau serahkan nyawamu, kau curahkan darahmu, semua karena kasihmu. Dolorosa jalan penderitaan, kau pikul salibmu menuju Golgota, disiksa mati disalibkan, menebus hidupku, menghapus dosaku. Kau membayar lunas hargaku, tak kau biarkan surga tanpaku. Kau serahkan nyawamu, kau curahkan darahmu, semua karena kasihmu. Kau membayar lunas hargaku, tak kau biarkan surga tanpaku. Kau serahkan nyawamu, kau curahkan darahmu, semua karena kasihmu. Semua karena kasihmu. It is finished. It is finished. It is finished at the cross. It is finished. It is finished. It is finished because of your love.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati yang rindu menyembah. Kasih-Mu besar, tak pernah pudar. Bapa yang setia, takkan berubah. Ini tahun kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Anugerah-Mu nyata penuhi kami, mengangkat pujian, menyembah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati yang rindu menyembah. Kasih-Mu besar, tak pernah pudar. Bapa yang kekal, takkan berubah. Ini tahun kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Anugerah-Mu nyata penuhi kami, mengangkat pujian, menyembah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih-Mu di hidupku. Kasih-Mu yang terbaik, tak berkesudahan. Kasih-Mu di hidupku. Kasih-Mu tak pernah berakhir. Ini tahun kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Anugerah-Mu nyata penuhi kami, mengangkat pujian, menyembah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan orang yang bersuka cita siang hari ini? Amin. Boleh sambil ditoleh kanan kirinya Bapak Ibu Saudara berikan senyuman terbaik, senyuman terindah. Puji nama Tuhan, kita sama-sama ada di tempat ini, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah, kita mau meninggikan nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggi
lagu saudara sendiri. Angkat pujian ini, katakan Yesus, kau sungguh baik.
bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Sekian Oh Tuhan, terima kasih. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Angkat suaramu, katakan. Oh God, I worship. Yes, we worship you, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, sing it out. Oh God, I worship. Yes, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat suara musik. Oh God, I worship. Oh God, oh God, I worship. Yes, we worship you, Lord. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sing it one more time. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami siap memuji nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Yang percaya sukacita surga melimpah di tempat ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu.
punya Tuhan yang ajaib. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Berikan pas kanan kirimu bilang Yesus kita ajaib. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa. Yesus segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Yang buka hati kami, biarlah mengalir kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
Bapak, Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat tempat gelap, lewat tempat gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu jemaat sendiri menikmati pujian ini dengan ucapan syukur, kata, Bapa Kau lewat lembah, ini janji-Mu Tuhan atas setiap kami. Kau temani aku. Amin.
penyertaan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu di dalam hidup hamba. Terima kasih, kami aman bersama-Mu, kami tenang bersama-Mu, sebab Engkaulah yang memegang masa depan kami. Terima kasih, oh. Mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lagi katakan bersama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan mengalir. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami ada di sini, itu pun karena anugerah, karena kemurahan Tuhan saja. Sekarang sampaikanlah firman kebenaran bagi kami semua, firman-Mu yang memberikan tuntunan bagi setiap langkah kehidupan kami anak-anak-Mu, dan kuasa firman-Mu juga mengubahkan kami, memulihkan kami, memberkati kami, bahkan kuasa firman-Mu menyatakan mujizat di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah kami mendengar, dalam nama Yesus yang mendengar firman bersama berkata, amin. Tepuk tangan terlebih dahulu bagi Tuhan kita, silakan jemaat duduk kembali. Shalom semua. Senang kembali ada di tengah-tengah saudara pada hari ini. Saya masih menyampaikan tema bulanan gereja kita, yaitu tentang rest, perhentian Tuhan. Perhentian Tuhan yang menggantikan semua usaha manusia. Namun saya lebih spesifik lagi menyampaikan tema yaitu perhentian dari salib Kristus. Jemaat, banyak orang mencari rest di dalam kehidupannya. Rest diartikan adalah perhentian atau kelegaan ataupun juga peristirahatan. Mereka mencari rest, tetapi seringkali mereka mencari di tempat-tempat yang kurang pas, yang tidak tepat, yang salah. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa liburan, holiday bisa memberikan rest, kelegaan di dalam kehidupannya. Apakah benar? Tidak. Sebagian orang juga beranggapan bahwa dengan banyaknya harta, materi kekayaan, mendapatkan kelegaan. Apakah demikian? Ternyata tidak.
Saudara, bahkan banyak orang malah ketika uangnya banyak, banyak pikiran mau disimpan di mana duitnya. Ya saudara, mau disimpan di bank aman enggak? Di deposito atau mau di trading kan? Saudara. Belakangan dibilang bahwa kita harus nyimpen dana tunai yang banyak katanya. Kalau perlu disimpan di bawah bantal, di bawah kasur. Bingung uangnya banyak saudara. Tidak ada tempat yang memberikan kelegaan yang sejati di dalam dunia ini. Kesuksesan apakah bisa memberikan kelegaan? Ternyata juga tidak. Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ada orang yang kaya, yang kemudian dia berlimpah harta dan dia berkata, tenanglah jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Yesus ngomong apa? Orang bodoh. Ya, orang yang menganggap bahwa perhentian rest di dalam dunia memberikan perhentian dalam dirinya, Yesus katakan orang bodoh. Saya mau katakan kepada saudara bahwa rest yang sejati ternyata dimulai dari salib Kristus. Rest yang sejati, perhentian atau kelegaan yang sejati itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Wah, itu kan kalimat klasik, Pastor. Artinya apa? Kalau kelegaan itu ada di dalam salib Kristus, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah genap, tetelestai. Baca dulu ayat firman. Di dalam Yohanes 19 ayat 30. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Apa artinya? Kan ini belum Paskah, Pastor, kok baca ayat ini. Apa artinya Yesus katakan sudah selesai, saudara? Saudara pernah tidak? Perjalanan jauh, macet. Atau katakanlah dari Malang ke Batu, biasanya kan 30 menit nyampe. Lalu karena macet, bisa 1 jam, 2 jam. Tapi akhirnya saudara sampai ke tempat yang saudara tuju. Sampai di sana, seringkali kita berkata apa? Akhirnya nyampe juga. Lega. Saudara naik gunung, dengan bersusah payah. Ya, lalu kemudian sampai ke puncak pemandangan yang indah. Akhirnya lega, ada kelegaan. Yesus juga dia berkata sudah selesai. Itu adalah bahasa kemenangan. Itu adalah bahasa perhentian. Itu adalah bahasa kelegaan. Yang dia berikan bukan hanya untuk dia, tetapi untuk saudara dan saya. Ada kelegaan dalam setiap pergumulan masalah persoalan kehidupan buat manusia. Makanya saya bukanlah satu hal yang berlebih kalau saya katakan kelegaan hanya ada di dalam salib Kristus. Buka slide berikut. Yesus memberikan yang dunia tidak dapat berikan. Yesus menyelesaikan yang kita tidak dapat selesaikan. Apa sih kekuatan manusia, saudara? Kehebatan manusia itu apa sih? Yang bisa diandalkan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau engkau mengharapkan hal-hal yang spektakuler, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yuk, perhentian atau kelegaan apa yang didapat dari salib Kristus? Yang pertama, yaitu kelegaan atas beban. Mazmur 55 ayat yang ke-23, kita membaca bersama ayat ini dengan suara yang keras sampai saudara mendengar suara saudara sendiri. 1, 2, 3. Serahkanlah bebanmu kepada Yahweh dan Dia akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan goyah.
Firman berkata, serahkanlah bebanmu. Rest dari beban. Beban apa yang menindih hidup saudara? Mengapa ada ayat berkata, serahkanlah beban? Mengapa Tuhan menyuruh untuk kita menyerahkan beban kita kepada Dia? Jawabannya adalah karena sesungguhnya beban kita memang sudah selesai dipikul oleh Yesus di kayu salib. Yesus di atas kayu salib itu memikul beban saudara, beban apapun itu, beban dosa, beban masalah, kepahitan, sakit hati. Saudara, apa beban hidup saudara? Ada orang yang merasa dadanya ditindih batu yang besar, beban yang berat. Loh, kenapa? Setiap kali dia mengingat seseorang, kepahitannya begitu keluar lagi, saudara. Sehingga dada ini seperti sesak. Gitu, saudara. Hari ini kalau ada di antara saudara seperti itu, serahkanlah kepada Tuhan. Ada orang yang punya beban untuk anaknya. Atau mungkin anak untuk orang tuanya. Ada orang tua yang punya beban, dia berkata begini, doakan Pastor, ini bebanku. Katanya, apa itu? Anak saya sedang dekat atau pacaran dengan orang yang dari seberang. Bergumul, berdoa dan berdoa terus, saudara. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian datang lagi, puji Tuhan, Pastor sudah putus. Jemaat, tema kita di tahun ini juga divine exchange, yaitu pertukaran ilahi. Sesungguhnya salib adalah tempat beban kita berpindah kepada Kristus. Ketika engkau memandang salib atau engkau pakai kalung salib, atau di rumahmu ada gambar salib, ingat bahwa beban apapun sudah ditanggung di atas kayu salib. Sehingga engkau seharusnya tidak perlu menanggungnya lagi. Ini yang seringkali kita salah, saudara. Coba kita baca dulu ayat Yesaya 53 ayat yang keempat. Sesungguhnya dia sendiri yang telah menanggung penyakit kita, yang telah memikul penderitaan kita. Saudara, namun kita menganggap dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim. Dia menanggung, dia memikul beban, sakit, penyakit, bahkan penderitaan kita. Saudara, kalau kita tahu bahwa dia sudah menanggung dan memikul beban kita, ngapain kita terus memikulnya lagi? Tolong dibuka gambar ini. Saudara bisa melihat gambar belakang ini. Ada yang aneh enggak gambar ini kira-kira? Wah, ini jalan tol. Jalan tolnya namanya Sejahtera. Tapi anehnya tolnya kok ada sepeda motor ya, saudara. Ada yang aneh tidak? Aneh. Bapak ini dikasih tumpangan oleh yang punya mobil pick-up. Karena dipikul terus di jalan. Pak, naik. Begitu sudah naik, masih dipikul. Sambil pegangan, saudara. Sopirnya bingung, lah kok masih dipikul? Kan sebetulnya tinggal naruh, kemudian bapaknya duduk, nikmati angin semilir kan gitu, saudara. Ini gambaran kita. Yesus sudah menanggung semua beban masalah persoalan hidup saudara. Tapi seringkali kita masih memikirkannya, kita pusing. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban hidup saudara. Mungkin ada yang takut masa depan. Mungkin bebanmu itu adalah sakit penyakit. Atau mungkin sedang kondisi keuangan yang kurang baik. Firman ini bagi saudara. Serahkanlah semua kepadaku, kata Tuhan. Ekstrimnya begini, saudara. Bebanmu itu miliknya Yesus.
Dan saudara bisa berkata, Tuhan bebanku ini milikmu. Dan Tuhan tidak pernah ngomong begini, kok cek enak bebanmu kok dikasihkan aku. Yesus gak pernah ngomong begitu. Sesungguhnya dia sudah menanggung semua beban saya dan saudara di atas kayu salib. Seorang bernama Elia, Nabi Elia. Dia suatu saat pernah mengalami beban yang sangat berat. Yaitu apa? Dia ketakutan dikejar-kejar oleh Isabel. Istrinya Ahab. Masalahnya adalah Elia ini habis mengalahkan 450 Nabi Baal. Isabel mengejar Elia. Kamu membunuh nabi-nabiku ya Elia. Dikejar hendak dibunuh. Dan Elia ketakutan, dia lari sembunyi. Saudara. Dan akhirnya apa? Dia datang kepada Tuhan. Dia menyerah total, Tuhan mati saja aku kalau seperti ini. Dia minta mati. Karena saking beratnya beban. Pernah nggak saudara seperti itu? Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Orang-orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Saudara datang di sini kepada Yesus, tidak pernah engkau dikecewakan. Akhirnya apa? Tuhan mengirim malaikatnya. Memberikan roti dan air. Sehingga dengan makanan itu dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Dan dia masih dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu raja Israel. Waktu itu, saudara. Ini Elia. Sekali lagi, apa yang menjadi pergumulan hidup saudara hari ini, saudara? Firman ini bagi saudara, bagi saya. Itu tadi adalah, Elia. Sebab itu ketika bebanmu adalah memikirkan hal-hal yang negatif, alami ketakutan, saudara. Bagaimana caranya supaya kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan? Ya, berhenti berpikir negatif, berhenti berasumsi yang negatif. Ketika bebanmu itu adalah engkau disakiti, dikecewakan oleh orang-orang di sekitar saudara. Bagaimana cara kita menyerahkan kepada Tuhan? Ya, berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri. Berhenti untuk berusaha membalas dendam. Itu artinya menyerahkan. Kalau engkau disakiti, dikecewakan, engkau berusaha membalas dendam. Itu artinya kita tidak menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Ketika engkau sedang gagal misalnya, saudara, berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Dasar aku ini sial terus. Jangan, saudara. Atau menyalahkan orang lain mencari kambing hitam. Serahkanlah kepada Yesus Tuhan. Rest itu artinya menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Selain Elia, Musa juga pernah mengalami beban yang berat. Saudara pernah dengar tidak ceritanya Musa minta mati kepada Tuhan? Karena saking beratnya beban. Baca ayatnya di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-14. Ini Musa. Aku tidak sanggup menopang seluruh bangsa ini seorang diri karena terlalu berat. Terus dia datang kepada Tuhan, sebab jika demikian yang engkau lakukan kepadaku, aku mohon bunuhlah aku saja Tuhan. Jika aku mendapat kemurahan di matamu, biarlah aku tidak melihat kemalanganku. Ini Musa, seorang Musa alami beban yang begitu berat. Namun dia datang kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau tadi Elia dikirim oleh Tuhan malaikat untuk mengirim roti dan air. Kalau Musa datang kepada Tuhan dikirim oleh Tuhan apa? 70 tua-tua untuk menopang pelayan Musa. Wow, saudara. Sebab itu tidak salah engkau datang kepada Tuhan. Biarlah engkau mengedepankan Tuhan, mengutamakan Yesus di atas segalanya. Yang pertama, perhentian apa yang kita dapatkan dari salib Kristus?
yaitu perhentian atau kelegaan dari beban. Satu lagi contoh, kalau tadi Elia, Musa, kemudian Daud. Satu saat bangsa Israel ini mengalami ketakutan yang hebat. Ketakutannya apa? Raksasa Goliat. Dia mencemooh semua orang Israel. Dan semua bangsa Israel seluruhnya termasuk Raja Saul ketakutan menghadapi raksasa Goliat. Dan itu yang menjadi beban bangsanya. Betul saudara? Tiba-tiba muncullah seorang yang kecil mungil yang wajahnya kemerahan. Dia adalah Daud. Sebelumnya raksasa ini mencemooh orang Israel, saudara. Mengejek, merendahkan. Muncullah seorang yang kecil mungil wajahnya kemerahan. Dengan batu dan umbannya. Akhirnya dia membunuh Goliat dan memenggal kepalanya. Kemenangan Daud adalah kemenangan bangsa Israel. Kemenangan Daud atas raksasa itu adalah membebaskan bangsanya dari beban yang menindih selama ini. Yang menjadi momok yang menakutkan. Kemenangan Daud adalah kemenangan seluruh bangsa Israel. Siapa Daud? Daud adalah gambaran Yesus. Manusia pada umumnya mengalami ketakutan karena beban yang menghimpit. Takut masa depan, takut ini, takut itu, saudara. Beban yang menindih. Lalu tampillah Yesus sebagai Sang Mesias. Yang telah mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di hadapan saudara. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara dan saya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Yesus sudah menang, mengapa kita takut lagi? Goliat sudah nggak ada, raksasa sudah dikalahkan, dipenggal kepalanya dan dibawa ke Yerusalem. Dan cerita itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ini adalah gambaran Yesus. Yesus disalibkan di Yerusalem. Oke, saudara. Slide berikutnya disebutkan apa? Yesus telah melepaskan kita dari segala beban kita. Yuk baca 1, 2, 3. Yesus telah melepaskanku dari segala bebanku. Lebih kuat lagi sampai saudara mendengar suara-suara sendiri. 1, 2, 3. Yesus telah melepaskanku dari segala bebanku. Oke ya. Yang pertama, ingat gambar tadi. Jangan dipikul ya bebannya ya. Ditaruh saja. Karena Yesus yang telah memikul kita. Yang kedua sekarang. Kelegaan apa yang disediakan dari salib Kristus? Yaitu kelegaan atas kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 disebutkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memedulikanmu. Yang pertama tadi suruh menyerahkan beban. Yang kedua suruh menyerahkan kekhawatiran. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap saudara semua. Dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kecemasan. Saudara tahu bahwa salah satu penyebab kekhawatiran itu apa? Khawatir. Salah satu penyebabnya adalah karena kita merasa semuanya bergantung kepada kita. Kalau aku nggak ada, nanti anak-anakku bagaimana ya? Khawatir. Kalau aku nggak ada, nanti istriku, suamiku bagaimana? Nanti kalau aku nggak ada, tokoku siapa yang ngurus? Pekerjaanku bagaimana? Pelayananku bagaimana? Kita khawatir karena apa? Kita merasa semua bergantung kepada kita. Ayo, ubah pemahaman itu. Pemahaman yang benar adalah tidak semua bergantung pada diri saudara dan saya. Tapi semua harus bergantung kepada Yesus karena anugerahnya. Ini yang benar. Saya dalam pelayanan di Kalimantan selalu berkata kepada teman-teman di sana,
Gereja ini ada, nggak ada aku pun akan terus berjalan dan diberkati. Karena gereja tidak bergantung kepada orang per orang. Gereja adalah miliknya Tuhan. Gereja bertumbuh karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kehendaknya. Dan saya meyakinkan diri saya sendiri juga, bukan karena saya, tapi karena anugerah, karena Tuhan. Selama bersama Yesus, semuanya akan baik-baik saja. Mengapa demikian? Ya, karena Yesus selamanya ada. Yesus selamanya setia. Dia menolong, dia menyertai, dia memberkati. Saudara, ketika ada Yesus, gonjang-ganjing dunia apapun, saudara akan baik-baik saja. Percaya, katakan amin. Ku akan baik-baik saja. Amin. Saudara. Semua orang punya kekhawatiran. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, sudah semua selesai. Ada orang yang berkata, enak pastor, hidupnya nggak ada kekhawatiran. Nggak ada masalah. Keliru, saudara. Pastor itu punya masalah, masalahnya sendiri, plus masalahnya banyak orang ditampung semua, saudara. Tapi kembali diserahkan kepada Tuhan. Ya, saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Bukankah Yesus berkali-kali juga di dalam Alkitab mengatakan, jangan khawatir, jangan cemas mengenai hidupmu, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum. Jangan khawatir akan anak-anakmu, belum punya pasangan hidup, bagaimana sekolahnya, bagaimana ini dan itunya. Saudara, apakah kita khawatir? Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Sebagian berkata atau bertanya begini, tapi bagaimana kalau tujuan hidupku nggak tercapai, pastor? Bagaimana nggak khawatir kalau tujuan hidup nggak tercapai? Lalu saya tanya kembali begini, sebenarnya tujuan hidup itu apa sih, saudara? Sebenarnya tujuan hidup itu apa? Ini hal yang dasar. Tujuan hidup sebetulnya adalah apa, saudara? Keselamatan jiwa. Sampai kerajaan yang kekal. Ya, tujuan semua manusia di dunia ini adalah mendapatkan keselamatan di surga. Dan kabar baiknya adalah itu sudah menjadi milik saudara di dalam Yesus. Kalau keselamatan yang kekal yang tidak terbeli saja sudah menjadi milik saudara, apalagi yang kita khawatirkan. Kalau keselamatan yang tidak terbeli saja dia berikan, apalagi yang ada di dunia ini, Tuhan sanggup menolong setiap kita semua, saudara. Silakan dibuka, apapun kondisi dan keadaan. Di dalam Kristus dan melalui salibnya, status kita adalah umat tebusan. Identitas kita adalah anak Bapa. Keselamatan kita sudah selesai dijamin oleh Sang Pemilik surga. Ini saja cukup untuk kita nggak perlu khawatir lagi. Melangkah bersama dengan Tuhan itu nyaman, saudara. Ya, apapun kondisi dan keadaan, mungkin minyak sulit, misalnya, saudara. Mungkin emas melambung tinggi, saudara. Dan seterusnya, di dalam Kristus melalui salibnya, statusmu aman. Engkau adalah anak Bapa, engkau dicintai, engkau dikasihi, engkau berharga. Stop khawatir. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita membaca ayat ini bersama. 1, 2, 3. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jangan khawatir. Nanti saudara di rumah baca Alkitab saudara, cari di konkordansi, jangan khawatir. Ada berapa banyak di situ.
Jangan khawatir, jangan takut, begitu banyak. Artinya Tuhan tahu bahwa dunia ini memang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tetapi engkau dipilih untuk tidak mengalami itu. Gak perlu lagi, karena semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Bebanmu, kekhawatiranmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Kekhawatiran bisa membuat orang berhenti melangkah. Betul tidak? Kekhawatiran bisa membuat tertundanya mujizat. Wah, kok bisa, Wester? Petrus, dia tenggelamnya di mana? Justru di dekat Yesus. Dia berjalan kan, keluar dari perahu, berjalan di atas air. Lalu dekat Yesus, loh anginnya kenceng, sudah khawatir, tenggelamlah dia. Ironisnya adalah justru dekat dengan Yesus. Berapa banyak orang yang dekat Yesus, tapi masih takut dengan hal-hal yang di dunia ini. Padahal ada Yesus loh saudara. Daneo kalau jauh dari Yesus, Daneo itu apa? Apalagi kalau jauh dari Yesus. Ya saudara, cerita lain, yaitu ketika Yesus tertidur di perahu, di lambung perahu. Angin kencang menerpa perahu murid-murid, dihantam badai. Yesus apa? Tidur. Mereka takut, mereka khawatir. Lalu apa yang murid-murid lakukan? Membangunkan Yesus. Bangun Yesus, tidakkah engkau peduli kalau kita mati binasa? Yesus bangun. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus bangun, apa yang Yesus ucapkan? Apakah Yesus ngomong begini? Untung ya kalian membangunkan aku. Coba kalau kalian tidak membangunkan aku, mati kabeh kita. Apakah Yesus ngomong gitu? Enggak. Yesus ketika bangun justru dia menegur murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Dengan bahasa bebas, mengapa kamu khawatir? Kan ada aku di sini. Pertanyaannya adalah, seandainya Yesus tidak dibangunkan, apakah perahu murid akan tenggelam? Maka matilah Yesus bersama dengan murid-murid menebus dosa umat manusia. Yesus juga tidak berkata, untung kalian bangunkan aku. Kalau tidak kita mati kabeh. Enggak, saudara tidak, Tuhan tidak ngomong begitu saudara. Dia justru menegur tentang kekhawatiran mereka. Karena itu, apapun yang terjadi, Tuhan katakan, jangan khawatir. Yang penting ada Yesus di dalam perahu hidup saudara. Katakan bersama saya, yang penting ada Yesus dalam perahu hidupku. 1, 2, 3. Yang penting ada Yesus dalam perahu hidupku. Kita baca saja kalimat ini. 1, 2, 3. Aku tidak khawatir tentang apapun juga. Terus yang terpenting. Ya, kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini yang penting. Yang penting ada Yesus dalam perahu hidupmu. Oke, sekarang poin yang terakhir. Yang ketiga. Perhentian dari salib Kristus. Kelegaan atas beban. Kelegaan atas kekhawatiran. Sekarang yang ketiga, kelegaan atas perbuatan. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Yahweh dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu. Yang pertama serahkan beban, serahkan kekhawatiran. Sekarang firman berkata serahkanlah perbuatan. Apalagi ini pastor, kok perbuatan kita disuruh menyerahkan kepada Tuhan? Bagaimana maksudnya? Perbuatan kita juga harus rest. Apa artinya perbuatan harus rest? Begini saudara.
Seringkali kita atau seseorang mengalami masalah itu bukan karena orang itu malas. Atau orang itu kemudian salah melangkah, enggak. Tapi karena kita bekerja untuk mencari validasi. Tahu maksudnya ya saudara? Artinya begini, kita bekerja melakukan sesuatu supaya dihargai. Supaya diakui. Supaya merasa berharga. Nah, bukannya benar, Pastor? Sepertinya benar. Tapi kurang pas. Banyak orang melakukan segala sesuatu supaya diakui keberadaannya, supaya dihargai hidupnya, supaya merasa diri berarti. Saudara, ini bukan perbuatan-perbuatan yang res. Dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Yang benar adalah sebelum engkau melakukan sesuatu, engkau harus paham bahwa engkau sudah mendapatkan itu semuanya. Engkau dihargai, engkau berharga, engkau dicintai, engkau statusmu itu jelas di mata Tuhan. Ini yang penting. Ya kan? Kita melakukan sesuatu supaya dihargai. Catat ya, aku sudah melakukan yang baik. Supaya diingat. Kalau nggak diingat, panas kepala. Betul tidak, saudara? Selama kita bekerja untuk mendapatkan validasi, silakan dibuka. Quotes, saya cuplik banyak quotes di sini. Selama kita bekerja untuk mendapatkan validasi manusia, kita tidak akan pernah mengalami rest. Selama kita melayani untuk mencari pengakuan diri, kita akan menjadi mudah tersinggung. Betul tidak, saudara? Aku sudah melakukan begini begitu, aku sudah buang waktu banyak, tenaga, bahkan aku sudah buang uang untuk hal-hal yang melayanan. Tapi aku tidak diapresiasi, aku tidak dihargai, aku tidak dianggap. Oh, jadi pelayanan mencari validasi. Itu kepada manusia. Kalau kepada Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah memberikan persembahan berpuluhan, aku sudah melayani, kok doaku nggak dijawab? Orang-orang yang seperti ini masih belum meres di dalam Tuhan. Karena mencari pengakuan. Terus, berhentilah melakukan sesuatu untuk mendapatkan validasi manusia. Karena sesungguhnya kita sudah diterima Kristus apa adanya dalam segala kondisi dan keadaan. Ini saudara, jadi tadi kita disuruh serahkanlah perbuatanmu, artinya apa? Oh begini ya Pastor, artinya adalah lakukanlah yang terbaik. Karena engkau sudah punya status yang jelas, engkau anak Bapa, engkau warga surga, engkau dicintai, engkau dihargai. Gak perlu mencari di dunia ini lagi, saudara. Yang terpenting adalah lakukan yang terbaik. Berhenti mengejar validasi manusia, hidupmu tidak ditentukan apa kata orang, tapi apa kata Yesus. Wah, saya senang sekali kalimat ini. Berhenti mengejar validasi manusia. Hidupmu tidak ditentukan apa kata orang, tapi apa kata Yesus. Karena engkau sangat dikasihi bahkan sebelum engkau menjadi siapa-siapa. Saya dikasihi Tuhan. Sebelum saya menjadi siapa-siapa, sejak saya kanak-kanak, sejak saya di kandungan mama saya sudah dicintai Tuhan. Sampai hari ini dan sampai seterusnya. Dia mengangkat saya kembali. Sehingga hidup tidak perlu mencari validasi dan pengakuan dari manusia. Masih ada? Silakan dibuka lagi. Jika kegagalanmu membuat engkau stres dan depresi, berarti kesuksesan masih menjadi Tuhan dalam hidupmu.
Ketika engkau gagal, engkau stres, depresi. Berarti kesuksesan itu menjadi Tuhan dalam hidupmu. Bukan Yesus. Jika kegagalan menghancurkan harga dirimu, berarti identitasmu masih di pekerjaanmu. Jika pujian membuatmu terbang dan kritik membuatmu runtuh, berarti engkau bekerja untuk manusia dan bukan untuk Tuhan. Ayo saudara, serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Tuhan. Engkau sudah punya status sebagai anak Bapa, warga surga. Engkau dicintai, engkau berharga, bahkan engkau adalah biji mata Tuhan. Yang terakhir, masih ada lagi. Apa bedanya kerja untuk rest dan kerja dari rest? Wah, ini kalimat apa ini? Pastor membingungkan. Kerja untuk rest atau kerja dari rest? Kerja untuk rest itu adalah kalau target tercapai, baru aku tenang. Tenanglah jiwaku. Begitu saudara. Kalau target tercapai. Kalau target gak tercapai, kemerungsung, gopo, saudara. Stres. Kalau aku sukses, baru aku bahagia. Ini kerja untuk rest. Dia bekerja untuk mendapatkan ketenangan. Kalau orang mengakuiku, aku merasa berharga, aku merasa berarti. Ini kerja untuk mendapatkan rest. Dia belum mengalami rest di dalam Yesus. Dia melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Yang benar adalah yang hijau. Target tercapai atau tidak, identitasku aman di dalam Tuhan. Aku dicintai, aku dihargai. Pelayananku dilihat orang atau tidak, aku mendapatkan apresiasi atau tidak, Bapa tetap mengasihi aku. Orang menghargaiku, aku tidak, Tuhan sudah menerima aku apa adanya. Wow, saudara. Sebab itu, saudara, mulai hari ini atau mulai besok, dalam pekerjaan, dalam perbuatan, lakukanlah yang terbaik yang kau bisa. Bekerjalah maksimal. Selebihnya, Tuhan yang telah bekerja dalam hidupmu, merancangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Slide berikutnya. Lakukanlah yang terbaik yang kau bisa lakukan. Selebihnya Kristus telah menyelesaikan bagimu. Sehingga pulang dari tempat ini, kalau engkau enggak dihargai, jangan sakit hati lagi ya saudara. Kalau orang tidak memandangmu, jangan engkau merasa enggak dihargai. Yang terpenting adalah lakukan yang terbaik yang kau bisa. Selebihnya adalah dia berkarya bagi kita semua. 3 poin Tuhan sudah sampaikan, silakan dibuka. Yang pertama, perhentian dari salib Kristus. Serahkanlah beban. Karena Yesus telah menanggungnya bagimu. Ingat mobil pick-up tadi ya, saudara. Jangan dipikul terus. Yang kedua, serahkanlah segala kekhawatiran. Yang terpenting ada Yesus dalam perahu hidup saudara. Yang terakhir adalah serahkanlah perbuatan. Lakukan yang terbaik yang kau bisa. Secara maksimal. Untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk orang lain, untuk anak-anak, untuk orang tua. Lakukanlah yang terbaik. Selebihnya adalah dia telah menyediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bangkit berdiri bersama dan kita akan naikkan pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan. Dari refnya aja ya. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah. Kau tetap bersama.
badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Mari pujikan dari atas. Pada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Amin. Haleluya. Tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, Ku takkan menyerah. ya hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku. Sekali lagi. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, saudara. Percaya Dia Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan engkau barang sedikit pun. Amin. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Jemaat sendiri pujikan, ku tahu Tuhan. Amin. Di dalam
berkali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Lewati badai. Sekali lagi bersama-sama. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku tahu Tuhan. Sambil kita melambai-lambaikan tangan kita kepada Tuhan, saudara. Percaya. Dia yang telah mengangkat bebanmu. Dia yang telah melepaskan segala kekhawatiranmu. Haleluya. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalammu harapanku kekal. Di dalammu Yesus, di dalammu harapanku kekal. Di dalammu, di dalammu harapanku kekal. Bapa, terima kasih. Sekarang kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi. Percaya bahwa beban sudah diangkat oleh Tuhan. Tuhan sudah menanggungnya bagi setiap kami semua. Kami alami rest, kelegaan, perhentian yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, percaya bersama berkata, amin. Tepuk tangan terlebih dahulu bagi Tuhan kita. Silakan jemaat duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Baik, puji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk berikan persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Bapa buat berkat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan kami. Kami memberi persembahan yang terbaik karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Shalom Jemaat YHS Media. Saatnya kita saksikan YHS News. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach, bless you. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya! Bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda.
Lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan. Yang bersuka cita sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan beriku. Semuanya come on. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu benar-benar tangan-Mu. Sama-sama tepuk tangan, come on. Sorakan. Lebih seru lagi bagi Yesus Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu. Dari hari-hari tangan-Mu besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu benar-benar. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati siang hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya pulang dari tempat ini segala bebanmu Tuhan sudah angkat. Amin. Amin. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sungguh baik. Kami percaya pulang dari tempat ini segala beban kami, segala perbuatan kami serahkan kepada Yesus. Bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan. Bahwa apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Dalam anugerahnya Yeshua, Masih dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau, memulihkan engkau. Percaya sepanjang tahun ini, Divine Exchange mengubah hidupmu yang baik menjadi lebih baik di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Percaya keuanganmu, saldo keuanganmu Tuhan tambahkan untuk engkau menjadi berkat di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan